Ini kisah pribadi gue sebagai korban ketidakpastian. So, kenalin, nama gue Lisa. Lisa aja, gak pakai Blackpink, apalagi dudu-duduan. Umur gue sekarang 26 tahun, dan spare part gue masih oke. Jadi, gue belum turun mesin. Ini adalah pengalaman gue sekitar 5 tahun yang lalu. Lebih tepatnya, pas gue masih umur 21 tahun. Jadi, waktu itu gue kerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan elektronik Jepang. Sugoi lah pokoknya. Sebelumnya, gue gak pernah pacaran sama sekali. Karena gue orangnya pemalu dan gak pedean. Bahkan ketika ada cowok yang berusaha ngedeketin guenya malah keder sendiri. Hingga suatu waktu, gue kenal sama seorang cowok yang mengubah hidup gue. Namanya Eka. Eka ini sebenarnya teman bokap gue. Kalau kata anak zaman sekarang mah, partner in crime gitu. Ya, walaupun Eka itu teman bokap, bukan berarti dia itu bapak-bapak ya, bro. Doi jauh lebih muda dari bokap gue. Umurnya sih masih 25 tahun saat itu. By the way, bokap gue tuh punya usaha furniture dan interior rumah. Sedangkan Eka bekerja di dunia marketing. Jadi waktu itu Eka dan bokap ketemu karena memang ada urusan kerjaan. Sampai suatu hari, Eka main ke rumah gue. Tapi dia nggak sendirian. Di situ bokap kenalin beberapa temennya ke gue juga. Nah, kebetulan gue disuruh nyuguhin minuman buat temen bokap gue. Anehnya, dari sekian banyak temen bokap yang gue kenal, kenapa pandangan gue selalu tertuju ke Eka ya? Dan lucunya, kita nggak sengaja saling lihat. Pasti ada rasa kayak gimana gitu. Kadang guenya malah jadi salting sendiri. Apa ini ya yang namanya suka sama orang? Mulai saat itu gue suka sama Eka. Jadi makin deket. Hal yang gue suka dari Eka tuh anaknya ramah kayak SPG rokok. Dan secara looks-nya mayan lah ya. Singkat cerita, khusus sama si Eka, entah kenapa rasa malu gue hilang. Waktu itu gue tukeran kontak WA buat chatting-chattingan syahdu. Setelah 2 bulan kita PDKT, akhirnya kita resmi berpacaran. Sumpah, yang gue rasain saat itu bawaannya pengen ketemu Eka tiap hari. Tapi nggak mungkin. Soalnya rumah dia ada di Bali, sedangkan gue di Jakarta. Palingan kita ketemu sebulan sekali atau 2 kali. Kalau dulu kesini urusan kerjaan sama bokap. Kalau sekarang karena urusan hati. Sejauh ini sih hubungan kita direstui kedua belah pihak keluarga. Makanya gue berani buat buru-buru nikah sama Eka. Loh, kenapa secepat itu? Karena umur Eka yang 4 tahun lebih tua daripada gue. Dan dia anak satu-satunya di keluarganya. 2 bulan kemudian, Eka, nyokap, dan kakeknya datang buat ngelamar gue. Karena bokap Eka udah meninggal, jadi digantiin sama kakeknya. Yang bikin gue terharu tuh nyokap dan kakeknya jauh-jauh datang dari Bali ke Jakarta. Duh, gimana nggak klepek-klepek kan? Dan keluarga gue senang banget menyambut kehadiran mereka. Apalagi niatan Eka dan keluarganya datang buat ngobrolin pernikahan kita. Keluarga kita saling mengobrol tentang hari pernikahan, adat istiadat, lokasi, bahkan sampai penentuan tanggal pernikahan. Hingga akhirnya kita menentukan hari pernikahan di tanggal 3 Maret 2015. Gue saat itu excited banget. Gak apa-apa deh, dulu-dulu gak pernah pacaran. Sekalinya kenal cowok, langsung nikah. Mantap-mantap bersertifikat. Hari pun berlalu. Tiba-tiba udah bulan Februari 2015. Meskipun kita LDRan, komunikasi kita masih lancar kok. Bahkan, dia masih transfer buat keperluan pernikahan. Sampai akhirnya H-2 minggu, mendadak gak ada kabar dari Eka. Karena susah dikontak, gue mulai panik dong. Dia gak pernah kontak-kontak gue. Gue coba kontak dia, tapi hasilnya zong. Kita bener-bener lost kontak. Tiap hari gue pantengin nih HP dari bangun tidur sampai tidur lagi. Di kantor, gue jadi gak bisa tenang.
Dikit-dikit gue kepikiran Eka. Di saat kayak gini, gue berharap ada keajaiban. Saat sebelum itu terjadi, gue pernah nanya ke Eka, "Sayang, pas ulang tahun nanti, kamu mau minta apa?" Ya, ulang tahunnya bertepatan dengan hari dimana nanti kita akan menikah, tanggal 3 Maret. Terus dia jawab, "Aku cuma mau menikahimu, dan kita hidup bersama selamanya." Saat itulah ternyata gue terakhir dengar suaranya. Gak terasa hari pernikahan kita semakin dekat. Tinggal seminggu lagi. Sampai gue dibuat gila sendiri karena nunggu kabar dari Eka. Karena kalau gini-gini aja pasti gak akan ada hasil. Akhirnya gue coba cari info di tempat kerjanya. Gue tanyain teman kantornya. Tapi gak ada satupun yang tahu keberadaan Eka. Bahkan semua nomor keluarganya yang di Bali gue coba hubungin satu-satu, gak ada juga hasilnya. Pengen gue samperin ke Bali, tapi gak tahu rumahnya di mana. Gue ngerasa hopeless banget. Tapi di lain sisi, gue yakin bentar lagi dia ngontak gue. Pikiran gue udah mulai aneh-aneh. Apa dia diculik ya? Kayak di deep web gitu. Atau jangan-jangan dia nekat diterkam singa. Sumpah, gue khawatir banget sama dia. Kalau emang HP-nya hilang atau rusak kan masih bisa hubungin nomor gue pakai HP orang lain. Ya, seenggaknya ada rasa bersalah dan dia datang ke rumah gue. Asal kalian tahu, nyokap sama bokap juga panik. Dulu sih, bokap pernah ngasih tahu gue. Karena hubungan gue jarak jauh dan takut anaknya diboyong keluar daerah. Jadi, bikin dia agak kurang setuju aja. Dia nggak mau anaknya kecewa dan sakit hati. Ya you know lah ya, hubungan jarak jauh. Tapi gue kekeh, karena dia first love gue kali ya. Bahkan bokap sama nyokap sedih ketika tahu kondisi anaknya lagi down kayak gini. Undangan tetap gue sebar. Emang nggak banyak sih, tapi semua keluarga besar gue undang. Plus teman di kantor dan SMA. Pas malam-malam di kamar, gue sempat mikir, mungkin dia pengen ngasih gue surprise kali ya. Kan hari pernikahan kita emang bertepatan sama ulang tahunnya. 1 Maret persiapan gue udah sempurna. Baju akad, kue ulang tahun, kado untuk calon suami gue. Semoga acaranya lancar-lancar aja. Semua udah bener-bener gue siapin dengan detail. Hingga tiba saatnya di hari H, tepat di tanggal 3 Maret, apa yang gue takutin jadi kenyataan. Eka nggak hadir sama sekali ke pernikahan kita. Seharusnya ini menjadi hari yang paling bahagia buat gue. Nyatanya menjadi hari terburuk yang pernah ada di dalam hidup gue. Sesekali gue masih liatin ke arah pintu, tapi Eka dan keluarganya nggak datang. Perasaan gue mulai berkecamuk. Keluarga dan tamu-tamu undangan mulai bertanya, "Di mana Ekanya? Kok jam segini belum datang sih?" Keadaan mulai nggak kondusif. Seolah semua orang lagi nyinyir ngomongin tentang pernikahan gue. Yang bisa gue lakuin saat itu cuma nangis. Gue malu. Yang gue rasain saat itu, gue jadi anak yang mengecewakan orang tua. Bokap nyokap ikutan syok dan nangis. Sampai-sampai nyokap pingsan karena gak kuat nahan malu. Pikiran gue saat itu, kalau emang gak jadi nikah, ya seenggaknya ngabarin lah. Ini itu segala macam tetek bengek udah gue siapin matang-matang. Dianya ngilang di telan dunia. Padahal hari ini dia juga ulang tahun. Bahkan setelah semuanya bubar dan pulang dengan perasaan kecewa, gue masih aja nyimpen tuh kue dan kadonya. Seminggu, sebulan, bahkan sampai kuenya ngebusuk di kulkas, gue masih nungguin dia. Setiap ada suara motor, gue keluar. Berharap itu suara motor Eka. Karena bokap sama nyokap khawatir dengan mental dan kejiwaan gue, akhirnya gue rutin diajak konsultasi ke psikiater. Dan alhamdulillah, hasilnya pelan-pelan membaik. Akhirnya gue sadar, apapun itu yang berlebihan, gak baik buat gue sendiri. Bahkan cinta sekalipun. Asli, kenapa gue segoblok ini ya? Apa cinta gue ke dia terlalu besar? Tapi sampai sekarang gue masih berdoa ke Tuhan. Semoga Eka di sana baik-baik aja.
Kegagalan ini bukan berarti bikin gue berhenti menaruh harapan dan hati ke orang yang gue cintai. Mungkin takdir Tuhan akan lebih baik. Kalau kalian punya cerita menarik dan ingin dibuatin animasi kece kayak gini, kirim ke email di bawah ini ya. Oh iya, jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel Gue Punya Cerita.